bukan ganggu. Gitu. Apalagi begitu. Berarti lu berdua emang bukan Pep Guardiola. Oke, kali ini gua setuju sama Supri. Inggris pasti menang. 1-1. Yes. Wah, selebrasi ini udah nggak ada nih di Pildun. Tenang aja. Yang jelas sekarang yang udah ada adalah Run Sport Pildun 2022. Balik lagi bareng gua Jamilo dan juga trio Ember di sini. Ada Supriyono yang selalu prima, siapa lagi kalau bukan Prima Supriyono, dan juga ada Afif Safi. Luar biasa, apa luar bioskop. Tapi yang jelas jangan lupa ya buat teman-teman, untuk nonton ini kalian mesti subscribe dulu ya, Rans Entertainment dan juga Rans Sportainment. Jangan lupa like, comment, share, boleh juga lu kasih ke siapa aja, pacar lu, saudara lu, adek lu, saudara lu, emak bapak, selingkuhan juga boleh. Satu RW. Kalau ngomong selingkuhan ada yang tahu paling kencang banget. Kenapa Apa Anda merasa pernah punya pengalaman seperti itu? Dua-duanya. Dua-duanya. Pernah Ini sama. bakalan panjang nih. Tapi kalau ngomongin panjang artinya kan banyak. Nah, ini ada nih yang jumlahnya banyak banget. Ada 6 gol tercipta di pertandingan grup G antara Kamerun dan juga Serbia. Tapi nggak lama. Wah, Kamerun Dan sempat tertinggal Yes. di menit 3 menit terakhir lah. betul. Babak pertama. Tapi mereka mampu untuk bisa unggul. Ya. Dan akhirnya pertandingan hanya berakhir seri. Kesiapan, konsistensi, dan komitmen di Ya. sepertiga itu menjadi kekuatan dari Kamerun. Oke, kalau gua ngomongin tadi Supri ngomongin tentang nggak lamanya, ini memang menitnya 29 tercipta gol pertama. Terus gol kedua itu bagi Serbia ada di 45 plus 1, ada juga 45 plus 3. Jadi semuanya injury time. betul. Di babak pertama. Nah, babak keduanya itu ada Abu Bakar sama Choupo-Moting akhirnya bisa nyetak gol. Vip, lu ngeliat gimana pertandingan ini? Seru apa biasa aja? Iya, kalau dilihat dari jumlah banyak golnya ini pertandingan yang seru. Sama kalau masalah strategi gue mungkin lebih dalam lagi ntar Om Supri. Cuma gue ngelihatnya adalah serunya adalah ketika nyerang naik semua, Betul. pas turun semua. Iya. Gue nggak ngerti transisi si Kamerunnya pas turun tuh jadi berapa. Intinya ada banyak orang aja di situ. Sama kedua tim ini kayak belum expect sama gol-gol cepet. Kayak misalkan tadi 4-5 2 kali golin, Iya. sama di babak kedua pun ada kayak gitu. Cuma yang menarik dari pertandingan Kamerun Serbia ini, sebelum Kamerun menciptakan gol, gue ngelihat ada sosok kayak Dukun. Dukun serius di lu? center dulu. Iya dong. Kalau kita lihat Dukun dulu baca-baca doa, habis itu langsung Kamerun golin. Jadi percaya klinik juga. Nah, percaya klinik gitunya yang harus diperhatikan. Takutnya nanti tahun depan itu supporternya Kamerun Dukun semua. Karena kan dikabulin. Duduk aja kan langsung. Kalau Iya, aku benar, mau benar, menggarisbawahi benar. begini, jadi setiap individu Di mana, pemain, Pri? Garisnya, Pri? ini ada di depan. Oh iya. Jadi setiap pemain harus tetap fokus di 5 menit awal babak pertama dan 5 menit akhir babak pertama. Itu menit-menit krusial. Ya, karena stamina pasti 5 menit awal pasti belum siap. Ya. Setiap individu Belum pasti. panas. Ya, karena warming up juga Tapi apa walaupun gunanya pemanasan? meningkatkan suhu badan, tapi setiap individu kan punya metabolisme yang berbeda. Tapi di sana suhunya udah tinggi, panas. Tapi kan tetap dengan gelaran yang besar, setiap pemain harus siap, harus panas Iya. untuk bisa menjalankan taktikal dari pelatih. Yang kedua, 5 menit setiap terakhir. individu ya harus selalu siap di 5 menit akhir babak kedua, babak pertama. Karena apa? Stamina sudah terkuras dengan intensitas yang tinggi. Nah. Begitu juga nanti di babak kedua, 5 menit awal dan 5 menit akhir. Itu solusinya gimana untuk bisa merefreshment dan juga tetap fokus, tetap staminanya bagus? Lu pernah lihat gak? Setiap pelatih banyak sekali berada di pinggir lapangan. Yes. Dia selalu ingin memotivasi. Ayo. Dan di lapangan pun juga harus ada sosok leadership yang selalu membuat para pemainnya, teman-temannya itu selalu fokus dan konsentrasi. Tapi masa di ayo-ayoin doang jadi semangat. Enggak, maksudnya, Tapi benar, tapi benar. Minimal mengingatkan. Kali ini gue setuju, Pip, sama dia, Pip. Karena Giliran musik, harus ada code influence, ya kan? Tidak hanya dia disuruh untuk menyiapkan taktikal strategi, tapi dia harus bisa membuat situasi di saat mereka itu tertinggal, di saat mereka itu turun perform, mereka harus cepat untuk kembali recovery dalam konsisten. Nih, ada yang menarik di pertandingan ini. Man of the match-nya itu adalah Vincent Abu Bakar.
minute play-nya 35 menit, terus akurasi passing-nya itu 87%. Dan shot-nya 2 kali, gol dan assist-nya sama-sama 1. Ini jadi pemain ini cukup efektif. Sangat-sangat efektif. Usia tidak muda, 30 tahun. Ya. Tapi memang Rigobert Song dengan melakukan rotasi dan memainkan Vincent Aboubakar sangat efektif. Karena Choupo-Moting seolah-olah di babak pertama sebelum Aboubakar main, dia bermain sendiri. Seperti terisolasi. Nggak bisa lah, orang gua ngeliat 11 kok. Nggak mungkin sendiri, nggak mungkin. Maksudnya tidak ada yang menyuplai, tidak ada yang melayani. Vincent Aboubakar bisa berperan sebagai pemain yang mampu tahan bola. Kemudian di saat Choupo-Moting di marking ketat, dia muncul dengan satu tendangan yang luar biasa. Tapi kalau gua boleh bilang, Choupo-Moting itu terkadang juga sebagai striker yang egois, tidak mau memanfaatkan teman-temannya. Dia banyak dapat peluang, lebih shooting sendiri. Gua gelandang. Lah gua gelandang. vokalis. Gua harus tahu gaya karakter Kurniawan. Yes. Gua harus tahu gaya bermain Indrianto. Indrianto minta bola di Boleh kaki. selalu di kaki. Iya. Kalau Kurniawan bola-bola daerah. Bola daerah. Gelandang yang harus memahami itu. Yang lebih berpikir. Oh iya. Masaknya di situ. Betul, apalagi ini sepertiga pertahanan lawan. Kurniawan punya kecepatan, Indrianto punya feeling the ball yang sangat baik. Tapi apapun alasan lu berdua, kalau gua melihat ini adalah efek dari seorang Cristiano Ronaldo. Dan nggak respect. Yang telah melakukan pemberontakan kecil-kecilan dan ini berdampak kepada pemain-pemain sepak bola selanjutnya. Ronaldo Kita tidak punya mungkin. value. Hati-hati. DNA dia juara. Dia finisher yang terbaik di dunia. Ya, tapi tidak serta-merta bisa berbuat bebas untuk sikap melakukan yang dia apapun. ambil, dia akan diterima di manapun. Udah cash close yang ini. Kita gantung aja, terserah. Lu mau pilih yang mana? Lu mau pilihnya Bung Supri atau Afif atau juga gua. Tapi yang jelas ini nggak ada pilihan lain. Bagi Brazil, akhirnya seorang Casemiro lah yang membuka jalan buntu itu berkat satu buah gol yang wow! Spektakuler. Standar. Internasional. Aman Iya. dong, aman. Aman. Pip, lo ngeliat gimana? Iya, gue ngeliat kan kalau Brazil memang bener-bener berasa tuh kehilangan Neymar. Sama gue nggak ngerti pas dari menit 1 sampai 60 si Tite kayak nggak mikirin gelandang itu penting. Makanya jauh banget. Casemiro kan sebenarnya bukan penyuplai juga, bukan playmaker banget. Dia tukang tebas lah istilahnya. Sampai dia akhirnya bingung depannya ini saking bapuknya. Sampai dia maju akhirnya bisa digolin sama Casemiro. Tapi gue nggak setuju kalau Casemiro tukang tebas. Loh? Holding midfielder tidak selalu berperan untuk menekel lawan. Ya, terus apa dia? Dia harus bisa menutup, mengcover pemain-pemain yang lain di saat terjadi counter. Emang kelanjutannya itu. Dia juga harus menguasai area. Tapi kalau nggak sukses menutup, tebas. tebas. Tapi jangan. No. Kalau Casemiro tuh bas terus. Busquets tidak seperti itu. Ya kan beda. Holding midfielder Indonesia baru. Ya. Kalau Busquets memang holding yang nyantai. Tapi kan penguasaan Kalau areanya Casemiro bagus, tuh reading orang-orang the yang, game-nya sangat baik. Dia akan menjadi orang yang cerdas pertama sebelum lawan masuk di area pertahanan Brazil. Iya, tapi di antara berdua main tebas-tebasan ini tapi setuju golnya nggak Casemiro keren. menjadi pahlawan bagi Oh Brazil? iya, golnya keren. Dia berada dalam waktu dan timing yang tepat. Tanpa kontrol, dia melakukan tendangan volley. Menurut lo seorang Casemiro itu overlapping atau justru dibolehkan atau justru menurut gua seharusnya dia nggak ada di posisi itu? Itu pertanyaan gua. Karena dia sudah memiliki chemistry yang sangat baik sama Fred. Di saat bola berada di sebelah kiri, Apaan Fred mainnya kusut banget. itu area dari Casemiro yang naik. Dalam Dalam sepak bola situasional. situasional, Oh, Pip. enggak, kan Frednya udah ditarik pas golin. Yang pas itu. gol. Bukan sama Fred dia, sama Guimares. Artinya Miguel Mares bermain untuk sebagai poros tengah. Ya, berarti nggak ada kaitannya sama Fred. Gol yang itu. Holding itu kan mereka pakai dua holding tuh. Ya kan? Casemiro tidak serta-merta diplot untuk menjadi jangkar. Nggak harus terlalu di main di tengah. Tapi dia boleh. Itulah situasional sepak bola. Di Simpelnya- saat attacking, ya kan, ada momentum, dia mencoba untuk membantu dan dia berada dalam posisi dan waktu yang sangat tepat. Oke, jadi apapun itu sebenarnya kalau udah gol mah sah-sah aja. Tapi gue golnya pernah keren. punya cerita Tapi gini nih. sebenarnya gini Bang, dua mata pisau lah. Iya. Itu mengartikan kalau dengan Neymar kan main di belakang striker Iya. masih 4-2-3-1. Iya. Pas nggak ada Neymar benar-benar kosong dia main sama Fred. Frednya juga nggak bisa main kayak Neymar, Tapi tapi rapinya keren juga kok. ya Nggak ada- itu nggak ada salah Neymar. salah satu yang bisa passing di depan Rapinya doang. Artinya akhirnya. dua kali kemenangan tanpa Neymar juga keren kan? Tapi lebih susah. Itu kan dua mata pisau dengan Jadi gol menurut itu lo sih. lebih suka pakai Neymar apa enggak? Pakai Neymar. Kalau lo, jauh. Pri?
faktor ketergantungan tuh nggak bagus juga. Tepuk tangan dulu. Luar biasa pede banget. Tapi yang jelas, Main bola 11, Bos. Gue pernah punya cerita juga. Ini gue dapat dari seorang Thierry Henry. Dia menceritakan dia pernah bermain di Barcelona, berada di posisinya itu nggak dapat bola. Tapi ketika dia keluar dari posisinya justru dapat bola dan bikin gol. Dia pikir dia akan membuat pelatih senang, tapi ternyata justru sebaliknya pelatih nggak senang karena dia bermain di luar dari posisi yang diharapkan oleh sang pelatih. Nah, maksud gua nyambung ke pertanyaan tadi, Casemiro yang harusnya mungkin adanya di belakang, dia tiba-tiba ada di depan dan bikin gol. Lo sebagai pelatih happy atau Seneng Ya dong, tentunya harus. seneng lah ya. Tenang. ya, berarti Tenang loh. ya, berarti lu berdua emang bukan Pep Guardiola. Artinya gini, John. Artinya setiap individu punya potensi untuk bisa cetak gol. Dan juga artinya setiap pelatih punya strategi dan juga tes masing-masing. Iya, Apakah oh itu harus pengecualian? trust dong sama pemain. Gitu loh. Loh, tapi di kejadian yang waktu gua bilang tadi Thierry Henry tuh dia juga Wah, trust itu tapi nggak tahu dia ambil lisensinya di mana, nggak tahu. tapi seorang Pep dia bilang gini, karena strategi itu yang gua buat, yang gua mau. Kalau lu keluar Pertanyaannya Itu dari nggak itu, terlalu penting kali pertandingan pas nggak terlalu penting. iya mungkin gua nggak tahu juga. Nggak gini, strateginya untuk individu atau tim. Pep mah pasti Ya, tim pasti tuh. tim. Iyalah, kenapa dia nggak suka dengan performa pencapaian anak didiknya? Kan dalam tanda kutip itu. Oke, baik teman-teman, kita lihat aja langsung ini dia klasmen dari grup G di mana Serbia terjerembab di posisi dasar klasmen. Disusul ada Kamerun, di atasnya ada Switzerland dengan poin 3 dan Brazil dengan poin yang sangat sempurna. Jadi ada 3 tim nih yang udah punya nilai sempurna. Selain Brazil semalam, terus Portugal juga, akhirnya Bang Dodo dan juga Perancis. Nah, tim lu udah pada lolos semua belum? Gua dong. Belum. Inggris ya belum. Masih deg-degan Jangan Iya. terlalu gua. pede. Semuanya itu di akhir, Bos. Ini sesuai dengan prediksi lu nggak? Tim-tim ini yang ternyata lebih siap untuk memulai laga babak knockout ketimbang negara-negara lain. Bahkan sekelas Argentina aja. Argentina masih keok-keokan sama kayak Inggris. Tapi ada progres. Ya progres Walaupun emang ada. memang kita perlu tunggu. Kalau gua selalu mengatakan mau Piala Eropa, mau Piala Dunia, mau Champion, mau apapun, hanya negara atau tim-tim yang punya sejarah dan tradisi yang kuat di situ. Kalau gue ngelihat memang ada beberapa tim yang sebenarnya nggak ngeluarin all out banget buat keluarin semua kemampuannya ya, kayak Belanda gitu, Argentina. Justru di fase grup ini yang masih ada harus dibenahin-benahin baru. Lu ngomong Belanda, orang pelatihnya juga pesimis. Belanda tidak akan bisa juara Piala Dunia Qatar 2022 sepanjang mereka nggak progres, mereka tidak memiliki ball possession yang kuat. Louis van Gaal mengatakan. Pesimis itu namanya. Baik, itu bagi pelatih Belanda pesimis. Tapi kalau bagi fans-fansnya saya yakin optimisme pasti akan tetap dijunjung bagi Belanda. Dan kira-kira apa yang menarik pembahasan kedua? Karena tadi kita udah bahas dari grup G, menarik sekali nih analisa-analisa dari dua komentator saya yang sangat luar biasa. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan melihat pembahasan yang menarik dari gelaran Pildun 2022. Yes, kita balik lagi di Rans Sport Pildun 2022 dan sekarang kita kupas sedikit gelaran dari grup H. Di sana ada Korsel Ghana dan juga ada Portugal Uruguay. Tapi kita ngomongin tentang Korsel Ghana dulu. Tercipta ada 5 gol ya, kalau nggak salah 5 gol, betul banget. Udah gitu ada drama juga kartu merah dari Paul Bento. Lu gimana ngeliatnya berdua? Ya, kalau kartu merah itu ekspresi dan kekecewaan ketika Korea kalah ya kan. Kemudian Bento bertanya dan ada jawaban yang mungkin kurang diharapkan ya. Sehingga dia dapat kartu merah. Tapi apapun itu, gue tetap mengapresiasi fighting spirit yang dilakukan, dimainkan oleh para pemain-pemain dari Korea. Walaupun memang sedikitnya agak menyayangkan. Mereka punya potensi dengan individunya, mereka juga punya kepercayaan diri. Tapi bagaimana mereka di saat dimasuk di sepertiga selalu banyak melakukan passing-passing yang tidak akurat dan tidak pernah on target. Vip, Korsel, Ghana, ini sampai detik ini Heung Min Son atau Son Heung Min tidak mampu mencetak gol. Padahal dia jagoannya di Liga Inggris. bagi Korea yang bisa berlaga di Liga Inggris.
Iya itu gara-gara orang-orang pada ngejulukin dia the next Ronaldo, makanya dia nggak bisa berkutik di Piala Dunia. Dan masalahnya harusnya Ronaldo masih ada. Ronaldo masih ada. Iya, dia seumuran Iya. juga kurang lebih, Iya. beda-beda tipis lah. Nah, kalau gue ngelihatnya adalah emang Ghana kan favorit gue juga, Bang. Nah. Karena kocokan dapat Ghana. Tapi kan lihat dong eksplosifnya Yes. pemain-pemain Ghana. Betul. Apa Muhammad Kudus. Muhammad segala. Kudus. Wih, jagoan gua itu Jago, kan. asli. Bener-bener ayo main bareng dua-duanya Ayo. akhirnya ciptain gol Adik juga. kakak. Nah, cuma yang gue sayangkan dari Korea adalah dia tuh nggak ngelihat peluang kalau dia memberikan bola atas, dikasih tekanan bola atas, Ghana tuh selalu keteteran, Bang. Iya. Bahkan bola reboundnya dari Ghana aja, backnya itu mentalnya pasti merugikan Ghana. Terbukti akhirnya golnya 2 itu bola atas semua. Betul. Baru dicoba tuh menit ke-85 dari serang terus lewat bola atas. Ya, pada akhirnya udah kalah eksplosif dan kecipta dia menang 3 gol. Selesai akhirnya Tadi Korea. yang gue bilang di luar bahwa sepak bola itu pasti ada defense, ada offense, ada transisi. Korea terlalu banyak offense, transisinya tidak diperhatikan. Nah, kalau gua ngelihatnya juga di sini, ini salah satu pertandingan yang paling menghibur dan paling seru karena Sampai mereka ini 100 partai hidup mati juga 102 sebenarnya. ya? Iya 102 betul. menit ya? Dan dengan skor ini kan peluang Korea untuk lolos semakin kecil banget, tipis banget. Sedangkan Ghana ini malah justru dia terbuka untuk bisa lolos. Tapi kalau kita lihat dari sisi menit terciptanya gol, ini rapat-rapat loh nih. 24, 3 menit, 34, 3 menit. yes, 658 dan juga 61. Terus gol terakhirnya diciptakan di menit 68. Nah, yang menjadi perhatian gue adalah ketika Ghana leading, dia bermain, gua nggak tahu kenapa, kayaknya itu strategi kali ya, Pri. Pasti lu sebagai pemain. Dia seolah-olah menurunkan tempo. Yang awalnya kenceng, tiba-tiba kendor. Iya. Dia nunggu lawannya. Lu apa yang lu lihat kalau dari sisi lu sebagai mantan seorang waduh, gua mau Ya, pastinya ya. playboy enggak, pemain. Playmaker. Ya mereka di atas angin kok, Playboy. ya kan? Mereka dari menang, ya kan? Kemudian sampai mereka mampu cetak 2 gol, pastinya strategi pasti akan rubah, menunggu, compact, jaraknya rapet, sehingga Korea hanya bisa main crossing. Ketika ada momen untuk counter, ya itulah Musa muncul, ya kan? Dan kecerdasan di sepertiga, karena Musa terakhir dapat bola dari crossing dia tidak kontrol, tapi langsung first touch. Nah, itu dia. Lu gimana, Vip? Ngelihat yang tadi terjadi perubahan awalnya kenceng, tiba-tiba kendor. Itu gue juga sangat apresiasi buat lini belakang Ghana sih, Bang. Dia bisa setenang itu. Kayak seakan-akan dia yakin dia bakal kebobolan gitu, tapi gue tetap menang gitu kan. Bahkan sampai kipernya dihajar bola atas bola bawah selagi masih pakai kaki, masih ketip juga. Dengan Thomas Partey yang biasanya main single di Arsenal, tapi dia ada temannya juga makin udah santai aja lah, kita pelan-pelan nyantainya. Gue juga nggak ngerti bisa setenang itu yang bikin Korea malah kayak hancur konsentrasinya. Di lini belakang tuh salah satu kiper Ghana tuh kredit banget lah. Iya, Dan si Ayu bersaudara juga perlu diapresiasi ya, karena bola-bola gol-gol dari Ghana kan semuanya berawal dari kaki-kaki mereka. But kita lihat dulu. Anyway, ini dia ada man of the match di pertandingan antara Korsel versus Ghana. Siapa lagi kalau bukan Mohamed Kudus. Tuh, udah menyumbang 2 gol. Minute play-nya 83, akurasi passing-nya 75%, dan sudah mencetak 2 gol. Iya, ini performa yang bagus ya untuk pemain muda, besar di Ayak, ya kan. Kemudian lihat bagaimana efektivitas dia dengan 2 gol dan menjadi pembeda. Itu kan menjadi kredit poin buat Muhammad Kudus untuk jualan di partai setelah Piala Dunia nanti. Paling cocok Muhammad Kudus di musim ke depan akan membela siapa? Klub mana, Vip, menurut lo, Vip? Main di MU kali ya. Kenapa di MU? MU biar dia turun karirnya. Nggak, Bang. Ini nggak, gue kan senang sama Muhammad Kudus, Bang. Ini juga salah satu. Padahal bagus banget. Gue dari awal udah seneng gitu dia angkat-angkat Muhammad Kudus, soalnya gue lihat juga gerakannya. Tapi kalau dia main di skillnya Ayak, kemungkinan potensi untuk ke MU besar karena ada Ten Hag di sana. Bener, Tena. Tuh, tapi kenapa karirnya tuh? Nggak, Bang. Tapi gue yang salut ini adalah pelatih Ghana tuh kayak bener-bener menyelesaikan PR-nya, Bang. Kemarin kan blunder dia sama si main sebelumnya adalah buru-buru narik si Ayu sama si Muhammad Kudus. Setelah dia cetak gol ya. Iya, setelah blundernya kan di situ. Tapi akhirnya dia main 90 menit, malah ade abang main bareng kayak udah tahu ini gue salahnya di sini, kurangnya di sini. Itu yang bikin akhirnya Kudus lebih bisa ngeliminasi segala lini.
ajang seperti Piala Dunia itu adalah ajang memang sebagai etalase bagi pemain untuk menjual dirinya ke Dalam tanda kutip ya? Dalam tanda kutip. Tapi nih yang kita bisa lihat perbedaannya ketika pemain itu berada di sebuah negara yang notabene dan mungkin latar belakangnya miskin, itu pasti dia akan punya fighting spirit lebih tinggi, lebih ngotot dan lebih antusias untuk menunjukkan siapa dirinya. Tapi kalau dia berada di sebuah negara dan latar belakang keluarganya yang memang sudah berada dan berkecukupan, itu tanda kutip Gua nggak juga. setuju. Sebentar dulu. Gua nggak Itu setuju. tidak begitu ngotot. Coba lu lihat, bintang-bintang itu lahir justru Brazil, Argentina, Ghana, iya kan? Tapi Nggak Pirlo, banyak sih sampelnya, Bang. Ronaldo. Pirlo lahir dari Lampard, orang tua kaya. Lampard. Dia iya, nggak main Lampard. bola aja, tongkrongannya udah Ferrari, bos. Ya, tapi lebih banyak mana, Bos? Oh, Ayo, lebih lebih banyak. banyak Oh, mana? iya. Itu dia yang saya Maksud gua adalah tidak semua pemain yang lahir dari orang tua kaya itu tidak punya fighting spirit. Oh, ya, enggak kan saya tadi Di tidak saat mengambil kesimpulan individu itu itu. punya komitmen yang kuat, passion dalam sepak bola, latar belakang apapun dia tidak akan lihat. Tapi kalau ngomongin tim nasional nih, jasanya puncak tertingginya Bruno Fernandes semalam brace bikin 2 gol. Tapi yang menarik adalah Cristiano Ronaldo selebrasinya seperti dia membuat gol. Walaupun nggak kena sebenarnya. Golnya siapa? Ronaldo apa Bruno? Kalau gue bilang golnya Bruno, tapi ada andil dalam Cristiano Ronaldo, Bang. Karena kalau Ronaldo... dia nggak rubah, nggak Nggak, berbelok bolanya. Tapi Coba. kalau Ronaldo nggak maju, kiper tuh udah bakal nebak ke kiri. Karena ada gerakan Ronaldo maju, kiper Itu lihat malah putarannya swing bingung. in. Jadi ketika tidak kesentuh pun dia bola akan masuk ke Nah, dalam. itu dia puterannya ke dalam kelihatan. Iya, kalau Ronaldo nggak bergerak, kiper tuh pasti akan ke kiri. Om. Jadi Iya. seolah-olah dengan gerakan Ronaldo mengganggu. Iya, mengganggu. Nggak boleh Betul. fall. Kok full? Fall. Nggak boleh kalau mengganggu. Tidak boleh ada satu pergerakan yang mengganggu penjaga gawang. Sebentar. Musuh, Regulasi bukan temen. Bukan. Kalau opini lu tadi dengan pergerakan itu bisa berpotensi gol, kan mengganggu otomatis. Sini, gua bisa lurusin ya. Jadi perdebatan ini adalah menarik nih. Gua ngelihat Benar, Supri benar, punya benar, sudut benar. pandang. Bruno itu ya tendangannya itu ke arah gawang dan itu memang golnya Bruno. Jadi Yes. tidak ada kontribusi andil bagi Ronaldo. Tapi buat Kata Afif. Afif Ya. bilang itu ada andil karena Ronaldo lompatannya itu Bergerak. mengganggu konsentrasi. Nah, Maksudnya gini, situ. dia ada di situ. Nih kiper ketar-ketir, anjir Ronaldo lompat. Dia jadi gerak, mati langkah. Iya, maksud gua adalah ketika opini Afif itu ada andil karena pergerakan dari berarti mengganggu kiper dong. Itu foul, nggak boleh. Enggak, gini. Bukan ganggu. Gitu, apalagi begitu. Dia Orang cuma bergerak. orang cuman itu aja nggak boleh. Maksudnya ganggu tuh. Bentar. Bentar, Bentar, Om. gua Maksud lu- ngebayangin Ronaldo begini. Maksud gua begini, Fit. Itu bola swing in, ya kan? Ketika memang ada gua nggak setuju sih. Ada andil Ronaldo, berarti bola berbelok arah dong. Enggak, Andil nggak mesti ada. berbelok. Pri, lu sebagai pelatih pasti Mengganggu- setuju. mengganggu konsentrasi. Pergerak. Kita harus Gini, buka. gua Kita ada buka kata-kata yang bagus. Gua ada kata yang bagus. Kita Ketika buka pemain law of the game-nya dulu. Iya. Kalau memang Tar dulu, opininya bentar. mengganggu. Iya, kalau mengganggunya iya. Tapi kan Lu ini setuju kan? Iya, lihat. Maksud kan? Lihat kejadiannya dulu, Oke. situasionalnya dulu. Ini pemain ya dalam permainan, pemain bola itu ada namanya pergerakan dengan bola tanpa bola. Nah, Ronaldo ini yang mengganggu pergerakan tanpa bola. Jadi posisinya itu menurut gua ya sebenarnya sah dari sisi Oh, iya. offside dan tidak ada pelanggaran. Goal is goal. Cuma maksud gua, ini kan sekarang konsentrasinya si kiper jadi ke distract. Gue mau nangkep, gue jemput ada Ronaldo, gue tunggu aja karena nih bola pasti ke gue. Jadi itulah konsentrasi itu yang tidak bisa mungkin dipecahkan sama kiper. Akhirnya dia mati langkah, ternyata bola itu masuk. Padahal memang bola itu tidak merubah arah. Jadi memang tidak ada sentuhan bagi Ronaldo. Tidak Tapi ada gue setuju kalau gol itu Ronaldo ada kontribusinya. Oke, penjaga gawang dari mana? Dari Uruguay, ya kan? Terlalu respect sama Ronaldo mungkin. Ya mungkin. Terpesona dia. Gitu Salah maksudnya. dong. Terpesona, aku terpesona. Oke. Ya, Bruno apapun Fernandes. itulah, ya Jadi, kan? nah kita balik lagi nih ke Bruno. Bruno penampilannya luar biasa, bikin 2 gol.
dan bisa menyelamatkan Portugal sejauh ini dengan torehan poin sempurna bagi Portugal. Lu ngelihat Portugal gimana, Viv? Ya, ada Di kecerdasan sampai sih pertandingan dari kedua. Ya, Viv, saya nanya. Sabar. Kalau Bruno bahkan kayaknya dari pertandingan pertama kayak man of the match-nya dia lah. Bahkan kemarin dari ratingnya aja masih tinggian Ronaldo. Gue juga nggak ngerti kenapa. Share-nya berapa dia? Share-nya dia pokoknya iklan banyak yang masuk. Nah itu dia karena emang bener-bener posisinya Bruno banget. Apalagi di sekarang punya teman kayak Bernardo Silva yang bisa delay bola. Passing-passingnya juga oke. Jadi dia kayak bener-bener ngerasain jadi diri sendiri tuh Tapi ketika perannya dia beda berarti ya. Kalau di Ketika City kan dia nggak pernah delay bola dia. Nih. lupa. Tapi kalau Nggak expect lihat pertanyaan itu. kalau dilihat dari Tipikal dia pertandingan, nggak begitu soalnya. kalau dilihat dari hasil akhirnya kan ini Bruno Fernandes yang nyetak gol. Ini fansnya Bang Dodo nih gimana nih? Terus juga bukannya Ronaldo yang menjadi pahlawan di pertandingan ini, malah justru Bruno Fernandes. Iya, Fernando pinter. Coba kita lihat struktur pertama di saat mereka mau kick off. 4 belakang. Ada 1 pemain, si Ruben kalau nggak salah, ya kan. Kemudian ada 2, ada di situ Cancelo sama si siapa namanya Silva, ya kan. Nah Bruno ditaruh di belakangnya Felix sama Ronaldo. Support Diharapkan untuk apa? Suplai bola. suplai bola buat mereka. Tapi di saat defend, ya kan, 1 pemain holding tadi dia bisa masuk di area pertahanan menjadi 5 di sana. Iya, dengan ada di 2 striker kayak gitu si Bruno lebih banyak opsinya sih untuk entah dia melakukan shooting. Dia terlalu bagus juga kok sejauh ini decision making yang dipunya sama Bruno sih. Iya, sangat bervisi ya, kreator banget sih. Ya, dan Makanya ini kan Ronaldo memang sangat selalu dilayani sama kepiawaian dia. nah, ini menarik juga nih. Banyak juga yang tidak menjagokan Portugal untuk bisa dengan mudah lolos seperti Bagan di sini nih. Nih Portugal pertama, Ghana kedua dengan poin 3, Korea dan juga Uruguay malah justru paling bawah sekarang ini. Padahal prediksi pasti banyak pengamat pengennya tuh mungkin ya Portugal, Uruguay atau Portugal, Korea. Enggak, Uruguay sebenarnya cuma di 1930 1950 Ada aja Darwin Nunes, karena Suarez, juara. Valverde. Masih belum punya jam terbang. Mereka itu selalu kuat dan bisa dikenal orang karena Cavani sama Suarez. Valverde? Masih berprogres. Baru muncul kemarin di Real Madrid kok dia. Tapi anyway, itu dialah pandangan-pandangan dari Supri dan juga Afif. Semakin menarik aja perbincangan kita dan juga analisa-analisa di gelaran Pildun 2022 kali ini. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan balik lagi dengan ulasan analisa dari gelaran Pildun 2022 tetap di Run Sport Pildun 2022. Oke, yes, terima kasih. Anda masih setia bersama kami di Run Sport Pildun 2022. Dan kita lanjutkan lagi keseruan kita berbicara sama Afif dan juga Supri. Ini tadi ada yang, ini kita kan mau ngebahas Ekuador Senegal. Ayo ambil, siapa yang mau? Biar jualannya lama dia. Kenapa lu, Fif? Kenapa? Ekuador Senegal, coba. Itu kan ada Wales Inggris. Wales Inggris. Ini seolah-olah pertandingan ini tidak menarik karena memang Bukan. Kita harus tetap respect bahwa Iya, mereka memang adalah respect. negara-negara yang bisa tampil. Gua aja iri kok gitu loh. Iya. Senegal produktivitasnya memang menurun karena tidak ada Mane yang cedera. Iya. Kemudian juga keseimbangan mereka juga bermasalah. Apalagi faktor kebugaran itu akan menjadi penentu nantinya. Begitu juga Ekuador. Iya. Memang masih punya Valencia. tapi terakhir dia cedera otot kok. Kemungkinan nggak akan bisa main. Jadi kalau ya Senegal masih tetap mengandalkan kecepatan lah. Cuma di Ekuador sebenarnya lagi stabil sih. Cuma keganggu sama Valencia aja yang sebagai penenang penyimbang di depan lagi nggak ada juga takutnya bingung dia. Selama ada Estrada di tengah, saya pikir Ekuador akan kuat lah. Oke, kalau kita lihat peta kekuatan di grupnya, Belanda dengan Ekuador sama-sama nilai 4, Senegal 3, malah justru emang Qatar ini tuan rumah harus terdampar dan tidak pantas sih sebenarnya kalau dari sisi permainan. Itu di luar dari dia sebagai tuan rumah. Tapi kalau kita melihat udah ini, pulang Qatar. ya Kan tapi di tuan rumah, rumah. kan dia. rumahnya sendiri. Iya. Check Nih, out tadi kita melihat line up dari Ekuador dan juga Qatar. Seperti yang kita tahu sama-sama, Senegal dengan 4-4-2, Ekuador 3-4-2-1. Dengan formasi seperti ini, Supri dan juga Afif, siapa yang akan ngambil partai ini?
Bulaye dia sama Famara Diadio itu kan dua ujung tombak yang memang bisa dimaksimalkan Ya. di sepertiga pertahanan dari Ekuador ya. Kalau gua ngelihat ini adalah pertandingan yang mungkin bakal dikuasain dengan tim yang ada beberapa pemain yang main di Eropa. Karena kalau misalkan kekuatannya imbang, 1-2 pemain yang bermain di Eropa main tuh udah bener-bener ngaruh. Dari kiper Mendy, Koulibaly juga lagi oke lah di Chelsea. Idrissa Gueye juga pasti bakal menguasai lini tengah. Kayaknya sih Senegal nih lebih oke untuk kali ini lawan Ekuador. Aku Ekuador ya, mereka punya kolektivitas ya. Walaupun muncul lah kayak Estrada, kemudian Valencia, tapi dengan individu dari Senegal yang banyak bermain di Eropa, itu akan menjadi pertandingan yang sangat ramai. Apalagi kedua tim pasti akan mengandalkan kecepatan dan fisikly mereka. Seharusnya yang lebih ngotot seharusnya Senegal. Kan? Senegal. Senegal yang harusnya bisa yang tadi lu bilang keluar nyerang. Itu jadi bumerang nanti. Makanya lu lebih bijaksana kalau lu ngelihat di Senegal Ekuador lah. punya kolektivitas. Lu jadi Senegal, apa yang harus lu lakukan? Tadi 15 menit gue coba terus tekan tekan. untuk bisa cetak gol lebih dulu. Oke. Sama. Sama. Nggak seru nih kalau sama gini nih. Gua nggak suka nih kalau yang sama-sama begini. Emang harus menang, Senegal harus golin duluan. Oke. Tapi Walaupun ujungnya kayak Kamerun ya kan, kata orang di sana katanya Parker Bus segala macam ya, why not gitu loh. Iya. Oke, kalau tadi kita ngelihat, nah kalau Belanda sendiri ini yang tadi gua bilang. Ya, dia main seri aja sebenarnya udah lolos. Tapi lawan Qatar masa ya seri? Lu gila kali lu. Gila lu, Ndro. Gitu kali. Kalau seri enggak, lu nanya ke gua kan? Iyalah. Kalau seri enggak mungkin. Ya, makanya gua bilang. Levelnya beda. Cuman gua agak tergelitik nih omongan dari Louis van Gaal. Apa tuh? Belanda tidak akan bisa meraih gelar juara Piala Dunia Qatar. Karena apa? Perform mereka di saat ditahan Ekuador ya dengan 1-1 kan. Itu menjadi apa namanya kemarahan yang besar. Ya. Kalau kalian nggak berprogres, kalau kalian nggak berkembang dan tidak memiliki ball possession yang kuat, bagaimana kalian bisa menciptakan banyak peluang? kalau gue mikir itu sebenarnya strategi itu tamparan buat pemain gitu, sama biar nggak kayak kebaca banget sama Itu ada di tim-tim kepala yang gue loh. lain. Itu ada di kepala gue. Itu sebuah kalimat satir untuk memotivasi pemain-pemain. Ya, nggak perlu yang lu main yang Opini mana, lu Bang? boleh, tapi gue sebagai pelatih katakanlah, kok gue milih pemain kok nggak percaya dengan perform kemampuan individu pemain gue gitu loh. Seolah-olah begitu kalau gue. Tapi Tapi bisa jadi kayak nih gue bakal bilang di media beda ya gitu kan. Lu mau briefing Oh, santai gimmick, aja gua. Iya. gimmick. Terus dia ngomong gitu Oh bisa nggak jadi. juga. Itu reaksi kekecewaan melihat performnya yang nggak begitu bagus. Wah, kalau emang kecewa dalam di beneran sepak bahaya. bola, Jose Mourinho ada loh namanya manajemen apa? Kolbu. Iya, bukan manajemen kolbu, waduh. Hair dryer treatment. Buka, iya, hair dryer treatment atau bilang dia kayak bikin konflik lah. Iya, manajemen iya. konflik, Oh, manajemen manajemen konflik, konflik. sorry. Tapi gua nggak Dia setuju. memanage itu memang, dia membuat seolah-olah Memotivasi- pemain lu nggak usah, memotivasi pemain nggak usah ikutan, boleh. biar gua aja nih yang ikutan. Nah, Setiap kalah apa, lu hajarnya gua, media harus hajar gua. iya. Bos, Jangan hajar pemain. Louis van Gaal tuh bukan pelatih kaleng-kaleng. Mourinho kan juga. Tapi juaranya apa? Walaupun nggak juara, tapi pengalamannya dia itu loh. Statement itu yang bikin gua Nah, tergelitik gitu. tapi loh. kalau lu statementnya gelitik, ini yang nggak pernah mengecewakan, ya, dan tidak pernah menggelitik fans Belanda bahkan juga pelatihnya. Gakpo seharusnya sudah menjadi andalan Louis van Gaal di pertandingan nanti juga karena sudah mencetak 2 Dua. gol. belum tentu juga. Lah kenapa lu kalau jadi Van Gaal lu nggak pasang Gakpo? Faktor kebutuhan tim juga Ya, lawannya lu emang Qatar. nggak butuh sama Gakpo? Ya pastinya dengan pencapaian dia, percaya diri dia pastilah dibutuhkan. Nah, itu dia. Cuman permasalahannya setelah Van Basten, Ruud van Nistelrooy nggak ada, Robby van Persie, Belanda nggak punya striker. Itu permasalahannya. Kalau gue sih masih yang statement gue sebelumnya ya, karena Gakpo nih sebenarnya bisa lebih jago dari yang sekarang Iya. gitu. Cuma entah Dia dulu kan dah ini inverted masih kakak, winger, bukan ini striker masih- gitu. Bukan real striker maksud Bukan lu. real striker. Tapi dia mampu bisa Makanya menjadi rugi. solusi. Kalau mau dibeli sama MU rugi. Siapa yang Mendingan rugi? Muhammad Kudus. Serius lu? Serius Kalau lah. lu Kudus sama Gakpo, pilih Kudus. Gue Kudus untuk gue sebagai pelatih ya. Iya. Kudus gue beli. Posisinya sama ya? Inverted winger Iya, sama. penyerang sayap ya? Lu ingat nggak MU punya prestasi bagus, punya Giggs. Oh, tahu dong. Iya Itu, kan? Iyalah. Ya, Yes, ya glory Kudus. glory Man Ya United till I Kudus. die. Ya Kudus. Kudus tipikalnya. Bukan Gakpo, terlalu stylish ya. Kudus mah bisa jadi Zaha dia ntar Zaha. Waduh, kita lihat dulu nih head to head dari Belanda dan juga Qatar. Ada Andries Noppert dan juga Barsam.
Ya. Lalu selanjutnya ada Virgil van Dijk dan juga ada Koki di lini pertahanan, dan di lini tengah ada Frenkie de Jong, Hasan Al-Haidus, dan di depan ada Cody Gakpo dan juga Mohamed Muntari. Kalau lihat lini per lini seperti ini, ya sudah pasti kan Belanda yang lebih unggul. Nah, kira-kira lu kalau jadi pelatih Qatar, kira-kira lu mau ngapain? Lu mau tebar paku? Enggak lah. Apa lu mau bakar minyak? Main normal aja, ya kan? Mau kalah 100 juga udah pulang kok gitu loh. Ya kan? Kalau Lu jawab lah. kalau gua mah mumpung main jadi tuan rumah ya, istilahnya kan ini dia tuan rumah tapi Ini dia nggak sebuah lolos. pengalaman yang luar biasa, ya kan? Untuk Qatar di pertandingan terakhir bermain lepas, nothing tulus. Yes. Biar supporternya nggak pada pulang. Bikin cetak gol dulu lah. Gila. Oke, kalau gitu. Kalau Arab Saudi aja 3 kali juara Piala Asia kok. Nih, kalau ngomongin jaminan, ini yang seru juga dan menarik nih, Iran versus Amerika Serikat. Aroma perang dunia ada di sini. Kalau kita melihat sebuah histori, mereka pasti akan, kalau ketemu di lapangan bisa begini kali. Jangan mancing-mancing, berpolitik lah. Sepak bola, bos. Aduh, gue padahal cuma bridging udah bagus-bagus. Ada Ngeri. historical, Ngeri gua. dipatahin sama dia. Ngeri. Iya, ngerti lah, Pri. Di bola juga emang nggak boleh ada politik. Tapi kan memang background sejarahnya ya, Pip. Yang gue bilang di awal, memang grup ini sangat kental sekali syarat akan perang dunia. Orang Perang gua dunia. main bola pakai cincinnya disuruh copot, apalagi main bola pakai senjata. Waduh, ketinggian, udah kejauhan. Nih, kejauhan. Jauh. Tapi Nah. nih Iran ngejutin, dia menang lawan Wales. Amerika Serikat sejauh ini masih cukup alot ya, meskipun mampu nahan Inggris. Tapi memang Amerika ketemu Inggris selalu agak berimbang, dan bagi Inggris memang nggak mudah untuk ngalahin Amerika. Gua ngelihat Amerika saat ini bertenaga, energik, pinter, dan punya potensi untuk mengejutkan. Lu melihat Iran versus Amerika seperti apa? Oh, nih, kalau gue ngelihat selain lu bilang energik mainnya, Lucu nih main colek-colekan, mau komentar. Kuotanya lagi habis ya? Lu nggak nyebut soalnya. Oh ya nggak apa-apa. Ini manja banget sih minta. Jadi komentator manja banget di sini. Ya, Pip, lanjut. Karena selain energik, mainnya juga bang, mainnya tuh Eropa banget, sentuhan kaki ke kakinya Iya, itu. Amerika. Bener-bener, apalagi sekarang ya isinya adalah beberapa pemain Eropa emang ada di situ. Kayak ame Wales imbang itu kayaknya keberuntungan aja buat Wales gitu. Tapi selebihnya tuh Amerika udah oke lah, buat Inggris nih bisa bikin deg-degan lah Inggrisnya lah. Iya, betul. Nggak bagus ya opininya. Nggak, gue lagi nyari tadi, gue mau salahnya di mana gitu kan. Nih, lu ngeliat. Iya, start awal memang Iran tidak begitu bagus ya. Kalah 6-2 6-2 lawan tim Anda ya kan. Tapi habis itu mereka progres. Ada mentalitas yang kuat. Iya, Hati-hati. betul. Amerika juga punya progres, pemain-pemainnya Iya. muda ya kan. Pulisic ya kan. Iya, Kemudian Pulisic. ada si McKennie McKennie, yang iya. bermain di Juve ya kan. Iya. Tapi tinggal bagaimana di 90 menit pertandingan Timothy itu Weah. kalau Anak presiden. kalau anak aku presiden. tetap ya lebih ke taktikalnya ya. Taktikal. Yang Lu akan disajikan. lebih unggul siapa kalau ngomongin taktikal? Amerika atau justru Iran? Amerika ya. Amerika. Lu melihatnya lebih Amerika ya, lebih Karena punya mereka punya potensi. tenaga. Masuk di game plan tren sepak bola modern gitu loh. Iya. Kompetisi mereka juga bagus kan. Apa sepak bola modern akan jadi jaminan untuk bisa menang di pertandingan ini? Vip, buat lu. Sorry, sebelum lu jawab, sedikit aja. Tidak jaminan, tapi untuk penikmat sepak bola sekarang dengan high pressure itu akan jadi menarik. Tontonan. Entertain. Walaupun juga kembali lagi gue bilang, ball possession bukan penentu kemenangan. Betul. Tapi Bukan lu yang bilang, banyak juga yang bilang Iya sih. makanya sama kan gitu loh. Iya, benar. Untuk penikmat bro, Benar, gitu loh. Benar. Iya kan? lebih Adrenalin tuh jadi naik. Jadi kalau ngantuk, ya kan, mata jadi nggak ngantuk, bikin kopi. Ya, jadi sepak bola itu yang paling esensi terindahnya adalah ketika create changes itu terbentuk. Ya. Tapi ketika passing itu hanya baru dimulai, itu adalah proses awal. Betul. Nah, yang menarik klimaksnya itu adalah create changes. Paling top dari top of the top create changes adalah sebuah Gol. waduh. Oke, kalau gitu kita lihat ini dia head to head lini per lini antara Iran versus Amerika.
ada Hosseini dan juga ada Matt Turner. Siapanya Tina Turner nih? Ada Ramin Razen dan juga Tim Rim. Terus ada Christian Pulisic dan juga Haji Safi. Ada Mehdi Taremi dan juga Timothy Weah. Siapa yang lebih berpotensi untuk menjadi pembeda di permainan Iran versus Amerika? Masih Pulisic sih ya kayaknya. Pulisic ya? Pulisic tuh opsinya banyak sih. Di sebelah kanan dia punya Weah yang punya kecepatan pergerakan tanpa bolanya juga oke. Itu juga bakal dimaksimalin sama Pulisic kalau menurut gua. Iya, Pulisic juga dikasih kebebasan ya. Seolah-olah dia bisa bermain di sebelah kanan, sebelah kiri. Walaupun dia performnya di Chelsea juga sebenarnya tidak begitu bagus ya untuk menit bermain. Ada Mehdi Taremi, ada Sardar Azmon, ada juga Ali Golizade. Iya, Ini main bola adalah- kan 11 beberapa kali pertandingan gue lihat si Ali aja sendirian. Ali terus ya? Iya, seolah-olah dia nggak punya support. Waduh, bahaya ini kalau sampai begini ya kejadiannya. Tapi yang jelas memang Iran dan Amerika ini masih sama-sama punya peluang. Ini grup ini akan saling bunuh-bunuhan. Kira-kira siapakah yang lebih beruntung di pertandingan ini? Siapa yang punya strategi lebih jitu? Siapa yang punya reading the game-nya lebih cermat bagi si pelatih? Kira-kira formula apa yang akan ditaburkan oleh kedua pelatih ini? Wah, mantap. Menarik sekali ya. Dan selanjutnya kita ada Wales dan juga Inggris. Aduh, ini memang kalau dari sisi permainan, udah deh, gua mengakui Inggris pasti di atas Wales. Pasti. Tapi dari sisi sejarah, banyak juga yang bilang, ini kan berita darah apa, hubungan atau kebanggaan atau pride dari Britanianya. Ini British Wales ya, sama British Inggris, ya. iya betul akan selalu jadi kuat pertandingan ini. Lu berdua deh langsung. Ya, potensi menang ya untuk Inggris gue pikir besar. Bukan besar, udah pasti ini mah Inggris. It's coming home. Cuman lu harus Caranya antisipasi bagaimana motivasi tadi, British tadi. Ya, Iya kan? itu kan. Biasanya Bell punya kemauan yang kuat. Betul. Boleh kalah dengan yang lain, tapi jangan dengan Inggris. Inggris. Nah, itu kan biasa apa namanya paradigma itu pasti udah tertanam gitu loh. Kata-kata itu udah Dan tertanam taktikal di seolah-olah pemain tidak main. akan didengar. Ya udahlah, pokoknya gua all out aja udah. All out. Gitu loh. Betul, betul. Dan udah ngejamin juga kayaknya Wales agak susah kan buat lolos kayak bener ya udahlah main mungkin para pemain Wales lebih ini nanti ya ke ngincer foto kayaknya dia susah gitu kan lu mau Scotland juga ngomongnya gitu jangan sampai kalahnya sama Inggris gitu kan kalah juga akhirnya kan Gitu. tapi Wales sekarang cuma mengandalkan Bell yang sepertinya udah nggak terlalu bisa buat diandalkan Iya. jadi agak susah lah buat Inggris yang masih kompleks dari segala lini. Jadi Oke, waktu kita kemarin lihat 5 nahan pertemuan seri terakhir nih. 1-1 tuh faktor luck aja kali ya. Waktu lawan si Amerika. Iya. Iyalah, itu Amerika bagus banget mainnya. Ya, lo silakan aja lo julitin Inggris di depan fansnya ini yang sangat luar biasa humble. Main Ini Inggris ada 5 pertemuan terakhir antara Inggris versus Wales. Inggris 3-0 friendly match itu di tahun 2020 dan yang paling terakhir adalah tahun 2005 Inggris Wales 0-1. Inggris juga menang Dan di selalu kualifikasi cetak Piala gol ya? Dunia. Yes, ada cetak gol selalu. Sedangkan Wales Berarti Nggak. potensi Ada potensi tiga- seri empat. malam nanti ya. 4 pertandingan mandul Wales. Serino katanya. Potensi seri ya. Gue selepet lo. Tapi Boleh. kan lu lolos juga. Oh iya nggak apa-apa sih. Enggak dong. Harus menang. Harus meyakinkan. Karena buat gua pertandingan terakhir ini penting banget untuk babak knockout nanti. Untuk memastikan mentality mereka. Cari lawan. Terus ngelatih asah juga. Ngelatih strategi mereka. Supaya kebentuk bisa lebih tajam lagi. Padahal gua ngelihat di pertandingan pertamanya udah bagus bentukannya. Pas begitu lawan Amerika, mereka melempem. Tadi yang Ini Afif bilang, pertemuan Wales jelek sama banget. Inggris itu sama saat gua di Pelita. Tim yang selalu bertemu dengan Pelita ingin berlomba-lomba mengalahin Pelita Jaya. Mau Kudus, mau PSIS, sama. Oh, yang kalau ngelawan Pelita, semua pada Pasti. pengen ngalahin itu. Iya. Iya. Punya motivasi lebih gitu loh. Saat Tidak hanya 100%, tapi 1000% mereka itu punya fighting spirit. itu yang bahaya memang ya dari sebuah permainan Jadi sepak sudah bola. tidak berbicara taktikal lagi, Bukan udah teknisnya all out lagi, aja, udah bukan nothing teknis tulus lagi. ya. Apalagi ini pertandingan ketiga, pertandingan terakhir, ya kan? Menang masih bertahan di hotel, ya kan? Di Qatar. Ya kalau pulang, ya Jalan-jalan udah. dulu lah, Bawa jalan-jalan koper dulu. pulang. Jangan langsung pulang, jalan-jalan Oke. dulu. Ini dia head to head
lini per lini ada Danny Ward, ada Jordan Pickford, Ya masih dipercaya walaupun yes, kebobolan ada dua ya. Ben Davies dan juga Lord Harry Maguire. Nah, Ben Davies juga mengatakan akan memberikan sesuatu yang tidak nyaman untuk Inggris. Wah, itu mah ancaman sewor doang. Oh, berarti kan dia punya Biar diliput punya media. mental. Biar diliput media. Iya, paling ntar sama Bellingham sama Declan Rice gini-gini nih. Ramsey, aduh, udahlah. Udah habis, udah habis. Emasnya Udah Ramsey selesai. udah lewat, yes. Ya. Jude Bellingham, Oh. ini yang lahir di Piala Dunia kali ini dan di pertandingan awal memukau banget. Berkarakter, Ya. punya mental bagus, visi bermainnya oke. Ya. 1 gol dia udah cetak, berarti kan produktif. Produktif, dan gue juga melihat sebelum adanya Jude Bellingham di posisi ini, itu adalah Calvin Phillips yang selalu dipercaya duet dengan Declan Rice. Nah, gue melihat, gue nggak tahu kenapa ini lebih cair dan lebih hidup, lebih pinter lah. Itu menurut gue. Menurut lo? Iya, karena Phillips juga waktu itu jarang main di City kan, tiba-tiba langsung dia di kan favorit Inggris ya pasti Iya. kan. Langsung aja prediksi, Wales Inggris 3-0 buat Inggris. wih sih, thank you John, mantap Ngelawan John. Wales mah. Gagah John. 1-1. Saya boleh ngomong jorok nggak sih ini buat ini? Gua komentator? menggarisbawahi Apa gue ada di sini? British. Inggris. Pertandingan British, ada gengsi, ada pride. Lupakan masalah itu, Pri. Lihat kebintangan Inggris. Main ada Inggris. Bel tidak mau di Bintang 1 Inggris, bintang 1 6-6, juara 6-6 Mau Inggris. British, mau Indonesia aja main Timur Leste menang mulu ya. Itu dia. Betul, itu ada faktor sejarah. Setuju gua. Oke, kali ini gua nggak setuju sama Supri. Inggris pasti menang. 1-1. Setuju gua sama Afif. Oke, kalau begitu ya pemirsa, tadi kita udah bahas nih prediksi-prediksi dengan berbagai macam sudut pandang. Memang kaya banget. Lo kalau nonton acara ini udah pasti khasanah kawasan Lo kalau nonton acara kita pasti ini akan menambah khasanah wawasan persepak bolaan. Knowledge lo. Ini nggak cuma tentang sepak bola. Semua sektor kita bahas, kita kulik sampai dalam. Sektor ekonomi, sosial budaya, makro, mikro, kena semua. Sektor 2 Bintaro juga kena. Ya, itu perumahan dong, gitu ya. Oke, sekarang saatnya kita mau bagi-bagi hadiah untuk para penonton Run Sport Pildun 2022. Caranya gampang banget, kalian tinggal jawab pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa tulis akun Instagram kamu juga ya. Dan yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari Run Sportainment. Pertanyaannya adalah, siapakah pemain yang mempunyai postur paling tinggi di Pildun 2022? Ayo, jawabannya langsung aja ke kolom komentar. Jangan lupa kasih akun kamu juga di situ. Jangan sampai salah. Kalau salah, pasti dia pemain Liverpool. Nah, mau hadiah dari Run Sportainment, makanya nonton terus program Nonton terus Run Sport Pildun ya. Nah, oke pemirsa, udah gak kerasa nih kita tadi udah ngotot-ngototan mempertahankan pendapat kita dan juga analisa kita. Tapi kedua komentator ini patut dikasih tepuk tangan terus untuk mereka berdua. Ada Afif dan juga Bung Supri. Terima kasih teman-teman. Sama-sama, Bung. Sehat terus, sukses Terima kasih, terus. John. Dan Terima kasih. jangan lupa kalian tetap berbeda pendapat. Karena perbedaan itu adalah indah. Perbedaan itu adalah rating dan AdSense. Ketika lu sama semua itu tidak menjadi apa-apa. Oke, terima kasih. Dan juga pemirsa Run Sport Pildun 2022. Saksikan terus gelaran Run Sport Pildun 2022 selama Piala Dunia ini. Dan udah pasti kita akan selalu memberikan sesuatu nilai sesuatu yang seru-seru di gelaran Pildun dan juga cerita-cerita menarik. Tentunya dengan prediksi-prediksi dan analisa yang sangat tajam dari para komentatornya dengan cara yang menghibur kalian semua. Jangan lupa follow, subscribe, like, komen Run Sportainment dan juga Rans Entertainment. Akhirnya gue Jamilo pamit dulu, sampai jumpa besok. Kita bakalan siaran terus. Sikat John.